Transformasi fase kedua. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan kaum muslimin diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Istilah ini diambil dari kata al-khulafa yang merupakan jamak dari khalifah dan bermakna pengganti atau wakil. Sedangkan kata ar-rasyidin berarti dibimbing dengan benar atau mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti atau para khalifah yang mendapat petunjuk. Istilah ini dinisbatkan kepada 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin kaum muslimin setelah beliau wafat. Keempat khalifah yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka menggantikan tugas-tugas Nabi SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Masa kepemimpinan mereka sangat penting dalam perjalanan Islam. Mereka berhasil memperluas syiar Islam, meletakkan dasar-dasar kehidupan agama, dan membentuk fikih Islam. Pada era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, transformasi di bidang sosial, budaya, dan politik sangatlah besar. Pada fase ini, penyebaran agama Islam berkembang sangat pesat hingga keluar dari Jazirah Arab. Misi keagamaan dan kemanusiaan yang didukung oleh kekuatan politik dan kultural berhasil membebaskan Syria, Irak, Persia, Mesir, dan Tripoli. Setelah era Khulafaur Rasyidin berakhir, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah yang pusat pemerintahannya berada di Damaskus dengan kondisi ekonomi dan politik yang relatif stabil. Kekhalifahan Umayyah berhasil membebaskan beberapa daerah di kawasan barat seperti Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Bahkan setelah pemerintahan dinasti ini berhasil mencapai kawasan di tepi Samudra Atlantik pada tahun 711 Masehi. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga berhasil masuk hingga ke Andalusia, Spanyol. Di bawah kepemimpinan Panglima Tariq bin Ziyad. Sedangkan di wilayah timur, mereka berhasil membebaskan Uzbekistan, Sind, tepatnya kini masuk wilayah Pakistan, kawasan di sekitar sungai Sirdarya, dan Konstantinopel. Pembebasan beberapa wilayah tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi antara prinsip universal Islam dengan budaya lokal yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Transformasi ketiga. Setelah kekhalifahan Bani Umayyah terjadi kemunduran, muncullah kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad, Irak. Pada fase ini terjadi transformasi besar-besaran di bidang ekonomi, infrastruktur, dan ilmu pengetahuan. Khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, Khalifah Abbasiyah memerintahkan penerjemahan terhadap karya-karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India. Puncak dari perkembangan ilmu pengetahuan itu terjadi pada era kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Tidak hanya di Baghdad, geliat perkembangan ilmu pengetahuan dan bidang lainnya juga terjadi di Andalusia, dinasti Umayyah II, dan di Mesir, dinasti Fatimiyah. Di Baghdad, gerakan penerjemahan tersebut berlangsung selama sekitar 1 abad.
Hasil penerjemahan itu kemudian diseleksi, diteliti, dan kembangkan oleh para ahli hingga menghasilkan banyak penemuan dan disiplin ilmu baru. Seiring dengan itu lahirlah beragam pusat keilmuan, salah satunya ialah Bait al-Hikmah Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Selain itu, perpustakaan, pusat penerjemahan, dan observatorium juga bermunculan di beberapa pusat pemerintahan dinasti Islam. Kesuksesan tersebut juga ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim dengan keahlian dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Miskawayh, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Jabir bin Hayyan, Imam Al-Ghazali, dan masih banyak yang lainnya. Sementara di Andalusia juga melahirkan banyak ilmuwan muslim terkemuka. Misalnya Ibnu Bajjah, Ibnu Rushd Al-Jazari, Ibnu Khaldun, Ibnu Firnas, dan lain sebagainya. Mereka dikenal sangat mumpuni dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai dari filsafat, matematika, fisika, kimia, kedokteran, hingga ilmu penerbangan.